Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Kantor Bank Indonesia atau BI yang berada di Jakarta Pusat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Dari penggeledahan tersebut, KPK kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR BI. 2 tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Juang Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui salah satu ruangan yang disasar tim penyidik KPK adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. KPK mengungkapkan modus dugaan korupsi terkait dengan dana CSR dari Bank Indonesia. Rudi ini menyampaikan ada penggunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan diduga ada yayasan yang terlibat. Wacana yang dicetuskan oleh pemegang kewenangan itu menjadi domain mereka untuk menindaklanjutinya. Itu yang berhubungan barangkali dengan yang meskipun tadi sudah dibatasi karena hal ini juga terlalu Pak Jubir. Handphone saya ini sudah begitu banyak juga pertanyaan mengenai soal penggeledahan di Bank Indonesia. Saya minta Pak Deputi Penindakan menjelaskan mengenai soal ini. Forum ini juga. Silakan. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan media sekalian. Mungkin kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan Pak Stefanus tadi kalau tidak salah dari Router. Benar adanya kemarin pada tanggal 16 Desember 2024 kurang lebih pukul 19 malam kami melakukan penggeledahan di seputaran kantor BI di Jalan Tamrin. Adapun maksud penggeledahan tersebut, kami dalam kegiatan mengungkap perkara tindak pidana yang terkait dengan CSR-nya Bank Indonesia. Ada beberapa ruangan yang kami masukkan dan ada beberapa yang kami peroleh. Tentunya barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi. Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait dengan temuan kami itu akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Baik. Silakan dilanjut. Pak Gubernur. Baik, silakan. Modus kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui dana CSR dari Bank Indonesia itu diduga digunakan tidak sesuai peruntukan. Diduga ada yayasan yang tidak tepat menerima dana CSR Bank Indonesia tersebut. Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan. Dalam kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia ini, KPK diketahui telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. 2 tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia yang berada di Jakarta Pusat pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang disasar oleh tim penyidik adalah ruang kerja Gubernur BI yakni Peri Warjio. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. Rudi mengatakan pemanggilan terhadap Peri Warjio ini seusai ruang kerjanya telah digeledah. Rudi juga menegaskan bahwa lembaganya akan memanggil para pihak yang ruangannya digeledah untuk mengkonfirmasi barang bukti yang ditemukan pada saat itu.
Profil Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio, menjadi sorotan seusai ruang kerjanya turut digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Tim penyidik KPK menggeledah gedung BI yang berada di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, di mana penggeledahan tersebut dimulai sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dalam giat penggeledahan, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peri Warjianto diketahui lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 25 Februari 1959. Saat ini Peri Warjio telah berusia 65 tahun. Peri merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara. Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Peri Warjio ditetapkan menjadi Gubernur BI untuk kedua kalinya berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 38 garis miring P tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023. Ia mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2023 tersebut. Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018 sampai 2023 dan periode 2023 sampai 2028. Sejumlah jabatan pernah diemban Peri, yakni sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013 sampai 2018. Kemudian dalam kurun waktu 2009 sampai 2013, Peri Warjio juga menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional, serta Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Peri Warjio diketahui memiliki karir cemerlang di Bank Indonesia sejak tahun 1984. Sejumlah prestasi dan penghargaan pernah diraihnya, baik tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya pemimpin terpopuler di media pemberitaan online 2023 dari Indonesia Government Awards 2023. Kemudian Anugerah Hamengkubuwono 9 dari Universitas Gadjah Mada tahun 2022, pemimpin terpopuler di media arus utama 2022 di Serikat Perusahaan Pers, kategori pemimpin terpopuler di media online 2021 dari IDEAS 2022. Setelah itu di bawah kepemimpinan Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia pernah meraih penghargaan The Best Central Bank of the Year dari Global Islamic Finance Award atau GIFA tahun 2022 dan 2018. Dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR BI. Dua tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Juang Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui salah satu ruangan yang disasar tim penyidik KPK adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. KPK mengungkapkan modus dugaan korupsi terkait dengan dana CSR dari Bank Indonesia. Rudi ini menyampaikan ada penggunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan diduga ada yayasan yang terlibat. Wacana yang dicetuskan oleh pemegang kewenangan itu menjadi domain mereka untuk menindaklanjutinya. Itu yang berhubungan barangkali dengan yang meskipun tadi sudah dibatasi karena hal ini juga terlalu Pak Jubir,
handphone saya ini sudah begitu banyak juga pertanyaan mengenai soal penggeledahan di Bank Indonesia. Saya minta Pak Deputi Penindakan menjelaskan mengenai soal ini. Forum ini juga. Silakan. Jangan sampai diserahin ke. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan media sekalian. Mungkin kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan Pak Stefanus tadi kalau tidak salah dari Router. Benar adanya kemarin pada tanggal 16 Desember 2024 kurang lebih pukul 19 malam kami melakukan penggeledahan di seputaran kantor BI di Jalan Tamrin. Adapun maksud penggeledahan tersebut, kami dalam kegiatan mengungkap perkara tindak pidana yang terkait dengan CSR-nya Bank Indonesia. Ada beberapa ruangan yang kami masukkan dan ada beberapa yang kami peroleh. Tentunya barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi. Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait dengan temuan kami itu akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Baik. Silakan dilanjut. Pak Gubernur. Baik, silakan. Modus kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui dana CSR dari Bank Indonesia itu diduga digunakan tidak sesuai peruntukan. Diduga ada yayasan yang tidak tepat menerima dana CSR Bank Indonesia tersebut. Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan. Dalam kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia ini, KPK diketahui telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. 2 tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia yang berada di Jakarta Pusat pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang disasar oleh tim penyidik adalah ruang kerja Gubernur BI yakni Peri Warjio. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. Rudi mengatakan pemanggilan terhadap Peri Warjio ini seusai ruang kerjanya telah digeledah. Rudi juga menegaskan bahwa lembaganya akan memanggil para pihak yang ruangannya digeledah untuk mengkonfirmasi barang bukti yang ditemukan pada saat itu. Profil Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio, menjadi sorotan seusai ruang kerjanya turut digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Tim penyidik KPK menggeledah gedung BI yang berada di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, di mana penggeledahan tersebut dimulai sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dalam giat penggeledahan, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peri Warjianto diketahui lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 25 Februari 1959. Saat ini Peri Warjio telah berusia 65 tahun. Peri merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara. Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Peri Warjio ditetapkan menjadi Gubernur BI untuk kedua kalinya berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 38 garis miring P tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023. Ia mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2023 tersebut. Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018 sampai 2023
dan periode 2023 sampai 2028. Sejumlah jabatan pernah diemban Peri, yakni sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013 sampai 2018. Kemudian dalam kurun waktu 2009 sampai 2013, Peri Warjio juga menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional, serta Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Peri Warjio diketahui memiliki karir cemerlang di Bank Indonesia sejak tahun 1984. Sejumlah prestasi dan penghargaan pernah diraihnya, baik tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya pemimpin terpopuler di media pemberitaan online 2023 dari Indonesia Government Awards 2023. Kemudian Anugerah Hamengkubuwono 9 dari Universitas Gadjah Mada tahun 2022, pemimpin terpopuler di media arus utama 2022 di Serikat Perusahaan Pers, kategori pemimpin terpopuler di media online 2021 dari IDEAS 2022. Setelah itu di bawah kepemimpinan Peri Warjio sebagai Gubernur, Bank Indonesia pernah meraih penghargaan The Best Central Bank of the Year dari Global Islamic Finance Award atau GIFA tahun 2022 dan 2018. Dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR BI. Dua tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Juang Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui salah satu ruangan yang disasar tim penyidik KPK adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. KPK mengungkapkan modus dugaan korupsi terkait dengan dana CSR dari Bank Indonesia. Rudi ini menyampaikan ada penggunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan diduga ada yayasan yang terlibat. Wacana yang dicetuskan oleh pemegang kewenangan itu menjadi domain mereka untuk menindaklanjutinya. Itu yang berhubungan barangkali dengan yang meskipun tadi sudah dibatasi karena hal ini juga terlalu Pak Jubir. Handphone saya ini sudah begitu banyak juga pertanyaan mengenai soal penggeledahan di Bank Indonesia. Saya minta Pak Deputi Penindakan menjelaskan mengenai soal ini. Forum ini juga. Silakan. Padahal jangan sampai diserahin ke. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan media sekalian. Mungkin kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan Pak Stefanus tadi kalau tidak salah dari Router. Benar adanya kemarin pada tanggal 16 Desember 2024 kurang lebih pukul 19 malam kami melakukan penggeledahan di seputaran kantor BI di Jalan Tamrin. Adapun maksud penggeledahan tersebut, kami dalam kegiatan mengungkap perkara tindak pidana yang terkait dengan CSR-nya Bank Indonesia. Ada beberapa ruangan yang kami masukkan dan ada beberapa yang kami peroleh. Tentunya barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi. Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait dengan temuan kami itu akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Baik. Silakan dilanjut. Pak Gubernur. Baik, silakan. Modus kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui dana CSR dari Bank Indonesia itu diduga digunakan tidak sesuai peruntukan. Diduga ada yayasan yang tidak tepat menerima dana CSR Bank Indonesia tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan. Dalam kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia ini, KPK diketahui telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. 2 tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia yang berada di Jakarta Pusat pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang disasar oleh tim penyidik adalah ruang kerja Gubernur BI yakni Peri Warjio. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. Rudi mengatakan pemanggilan terhadap Peri Warjio ini seusai ruang kerjanya telah digeledah. Rudi juga menegaskan bahwa lembaganya akan memanggil para pihak yang ruangannya digeledah untuk mengkonfirmasi barang bukti yang ditemukan pada saat itu. Profil Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio, menjadi sorotan seusai ruang kerjanya turut digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Tim penyidik KPK menggeledah gedung BI yang berada di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, di mana penggeledahan tersebut dimulai sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dalam giat penggeledahan, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peri Warjianto diketahui lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 25 Februari 1959. Saat ini Peri Warjio telah berusia 65 tahun. Peri merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara. Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Peri Warjio ditetapkan menjadi Gubernur BI untuk kedua kalinya berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 38 garis miring P tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023. Ia mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2023 tersebut. Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018 sampai 2023 dan periode 2023 sampai 2028. Sejumlah jabatan pernah diemban Peri, yakni sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013 sampai 2018. Kemudian dalam kurun waktu 2009 sampai 2013, Peri Warjio juga menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional, serta Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Peri Warjio diketahui memiliki karir cemerlang di Bank Indonesia sejak tahun 1984. Sejumlah prestasi dan penghargaan pernah diraihnya, baik tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya pemimpin terpopuler di media pemberitaan online 2023, dari Indonesia Government Awards 2023. Kemudian Anugerah Hamengkubuwono 9. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Kantor Bank Indonesia atau BI yang berada di Jakarta Pusat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Dari penggeledahan tersebut, KPK kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR BI. 2 tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Juang Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui salah satu ruangan yang disasar tim penyidik KPK adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio.
Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. KPK mengungkapkan modus dugaan korupsi terkait dengan dana CSR dari Bank Indonesia. Rudi ini menyampaikan ada penggunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan diduga ada yayasan yang terlibat. Wacana yang dicetuskan oleh pemegang kewenangan itu menjadi domain mereka untuk menindaklanjutinya. Itu yang berhubungan barangkali dengan yang meskipun tadi sudah dibatasi karena hal ini juga terlalu Pak Jubir. Handphone saya ini sudah begitu banyak juga pertanyaan mengenai soal penggeledahan di Bank Indonesia. Saya minta Pak Deputi Penindakan menjelaskan mengenai soal ini. Forum ini juga. Silakan. Padahal jangan sampai diserahin ke. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan media sekalian. Mungkin kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan Pak Stefanus tadi kalau tidak salah dari Router. Benar adanya kemarin pada tanggal 16 Desember 2024 kurang lebih pukul 19 malam kami melakukan penggeledahan di seputaran kantor BI di Jalan Tamrin. Adapun maksud penggeledahan tersebut, kami dalam kegiatan mengungkap perkara tindak pidana yang terkait dengan CSR-nya Bank Indonesia. Ada beberapa ruangan yang kami masukkan dan ada beberapa yang kami peroleh. Tentunya barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi. Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait dengan temuan kami itu akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Baik. Silakan dilanjut. Pak Gubernur. Baik, silakan. Modus kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui dana CSR dari Bank Indonesia itu diduga digunakan tidak sesuai peruntukan. Diduga ada yayasan yang tidak tepat menerima dana CSR Bank Indonesia tersebut. Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan. Dalam kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia ini, KPK diketahui telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. 2 tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia yang berada di Jakarta Pusat pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang disasar oleh tim penyidik adalah ruang kerja Gubernur BI yakni Peri Warjio. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. Rudi mengatakan pemanggilan terhadap Peri Warjio ini seusai ruang kerjanya telah digeledah. Rudi juga menegaskan bahwa lembaganya akan memanggil para pihak yang ruangannya digeledah untuk mengkonfirmasi barang bukti yang ditemukan pada saat itu. Profil Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio, menjadi sorotan seusai ruang kerjanya turut digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Tim penyidik KPK menggeledah gedung BI yang berada di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, di mana penggeledahan tersebut dimulai sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dalam giat penggeledahan, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peri Warjianto diketahui lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 25 Februari 1959. Saat ini Peri Warjio telah berusia 65 tahun. Peri merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara. Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Peri Warjio ditetapkan menjadi Gubernur BI untuk kedua kalinya berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 38
/P tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023. Ia mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2023 tersebut. Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018 sampai 2023 dan periode 2023 sampai 2028. Sejumlah jabatan pernah diemban Peri, yakni sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013 sampai 2018. Kemudian dalam kurun waktu 2009 sampai 2013, Peri Warjio juga menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional, serta Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Peri Warjio diketahui memiliki karir cemerlang di Bank Indonesia sejak tahun 1984. Sejumlah prestasi dan penghargaan pernah diraihnya, baik tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya pemimpin terpopuler di media pemberitaan online 2023 dari Indonesia Government Awards 2023. Kemudian Anugerah Hamengkubuwono 9 dari Universitas Gadjah Mada tahun 2022, pemimpin terpopuler di media arus utama 2022 di Serikat Perusahaan Pers, kategori pemimpin terpopuler di media online 2021 dari IDEAS 2022. Setelah itu di bawah kepemimpinan Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia pernah meraih penghargaan The Best Central Bank of the Year dari Global Islamic Finance Award atau GIFA tahun 2022 dan 2018. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Kantor Bank Indonesia atau BI yang berada di Jakarta Pusat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Dari penggeledahan tersebut, KPK kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR BI. 2 tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Juang Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui salah satu ruangan yang disasar tim penyidik KPK adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. KPK mengungkapkan modus dugaan korupsi terkait dengan dana CSR dari Bank Indonesia. Rudi ini menyampaikan ada penggunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan diduga ada yayasan yang terlibat. Wacana yang dicetuskan oleh pemegang kewenangan itu menjadi domain mereka untuk menindaklanjutinya. Itu yang berhubungan barangkali dengan yang meskipun tadi sudah dibatasi karena hal ini juga terlalu Pak Jubir. Handphone saya ini sudah begitu banyak juga pertanyaan mengenai soal penggeledahan di Bank Indonesia. Saya minta Pak Deputi Penindakan menjelaskan mengenai soal ini. Forum ini juga. Silakan. Padahal jangan sampai diserahin ke. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan media sekalian. Mungkin kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan Pak Stefanus tadi kalau tidak salah dari Router. Benar adanya kemarin pada tanggal 16 Desember 2024 kurang lebih pukul 19 malam kami melakukan penggeledahan di seputaran kantor BI di Jalan Tamrin. Adapun maksud penggeledahan tersebut, kami dalam kegiatan mengungkap perkara tindak pidana yang terkait dengan CSR-nya Bank Indonesia. Ada beberapa ruangan yang kami masukkan dan ada beberapa yang kami peroleh. Tentunya barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi.
Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait dengan temuan kami itu akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Baik. Silakan dilanjut, Pak Gubernur. Baik, silakan. Modus kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui dana CSR dari Bank Indonesia itu diduga digunakan tidak sesuai peruntukan. Diduga ada yayasan yang tidak tepat menerima dana CSR Bank Indonesia tersebut. Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan. Dalam kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia ini, KPK diketahui telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. 2 tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia yang berada di Jakarta Pusat pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang disasar oleh tim penyidik adalah ruang kerja Gubernur BI yakni Peri Warjio. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. Rudi mengatakan pemanggilan terhadap Peri Warjio ini seusai ruang kerjanya telah digeledah. Rudi juga menegaskan bahwa lembaganya akan memanggil para pihak yang ruangannya digeledah untuk mengkonfirmasi barang bukti yang ditemukan pada saat itu. Profil Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio, menjadi sorotan seusai ruang kerjanya turut digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Tim penyidik KPK menggeledah gedung BI yang berada di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, di mana penggeledahan tersebut dimulai sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dalam giat penggeledahan, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peri Warjianto diketahui lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 25 Februari 1959. Saat ini Peri Warjio telah berusia 65 tahun. Peri merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara. Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Peri Warjio ditetapkan menjadi Gubernur BI untuk kedua kalinya berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 38 garis miring P tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023. Ia mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2023 tersebut. Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018 sampai 2023 dan periode 2023 sampai 2028. Sejumlah jabatan pernah diemban Peri, yakni sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013 sampai 2018. Kemudian dalam kurun waktu 2009 sampai 2013, Peri Warjio juga menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional, serta Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Peri Warjio diketahui memiliki karir cemerlang di Bank Indonesia sejak tahun 1984. Sejumlah prestasi dan penghargaan pernah diraihnya, baik tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya pemimpin terpopuler di media pemberitaan online 2023 dari Indonesia Government Awards 2023. Kemudian Anugerah Hamengkubuwono 9 dari Universitas Gadjah Mada tahun 2022, pemimpin terpopuler di media arus utama 2022 di Serikat Perusahaan Pers, kategori pemimpin terpopuler di media online 2021 dari IDEAS 2022. Setelah itu di bawah kepemimpinan Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia pernah meraih penghargaan The Best Central Bank of the Year dari Global Islamic Finance Award atau GIFA tahun 2022 dan 2018.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Kantor Bank Indonesia atau BI yang berada di Jakarta Pusat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Dari penggeledahan tersebut, KPK kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR BI. 2 tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Juang Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui salah satu ruangan yang disasar tim penyidik KPK adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. KPK mengungkapkan modus dugaan korupsi terkait dengan dana CSR dari Bank Indonesia. Rudi ini menyampaikan ada penggunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan diduga ada yayasan yang terlibat. Wacana yang dicetuskan oleh pemegang kewenangan itu menjadi domain mereka untuk menindaklanjutinya. Itu yang berhubungan barangkali dengan yang meskipun tadi sudah dibatasi karena hal ini juga terlalu Pak Jubir. Handphone saya ini sudah begitu banyak juga pertanyaan mengenai soal penggeledahan di Bank Indonesia. Saya minta Pak Deputi Penindakan menjelaskan mengenai soal ini. Forum ini juga. Silakan. Padahal jangan sampai diserahin ke. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan media sekalian. Mungkin kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan Pak Stefanus tadi kalau tidak salah dari Router. Benar adanya kemarin pada tanggal 16 Desember 2024 kurang lebih pukul 19 malam kami melakukan penggeledahan di seputaran kantor BI di Jalan Tamrin. Adapun maksud penggeledahan tersebut, kami dalam kegiatan mengungkap perkara tindak pidana yang terkait dengan CSR-nya Bank Indonesia. Ada beberapa ruangan yang kami masukkan dan ada beberapa yang kami peroleh. Tentunya barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi. Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait dengan temuan kami itu akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Baik. Silakan dilanjut. Pak Gubernur. Baik, silakan. Modus kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui dana CSR dari Bank Indonesia itu diduga digunakan tidak sesuai peruntukan. Diduga ada yayasan yang tidak tepat menerima dana CSR Bank Indonesia tersebut. Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan. Dalam kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia ini, KPK diketahui telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. 2 tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia yang berada di Jakarta Pusat pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang disasar oleh tim penyidik adalah ruang kerja Gubernur BI, yakni Peri Warjio. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. Rudi mengatakan pemanggilan terhadap Peri Warjio ini seusai ruang kerjanya telah digeledah. Rudi juga menegaskan bahwa lembaganya akan memanggil para pihak yang ruangannya digeledah untuk mengkonfirmasi barang bukti yang ditemukan pada saat itu. Profil Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio, menjadi sorotan seusai ruang kerjanya turut digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Tim penyidik
KPK menggeledah gedung BI yang berada di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, di mana penggeledahan tersebut dimulai sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dalam giat penggeledahan, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peri Warjianto diketahui lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 25 Februari 1959. Saat ini Peri Warjio telah berusia 65 tahun. Peri merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara. Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Peri Warjio ditetapkan menjadi Gubernur BI untuk kedua kalinya berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 38 garis miring P tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023. Ia mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2023 tersebut. Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018 sampai 2023 dan periode 2023 sampai 2028. Sejumlah jabatan pernah diemban Peri, yakni sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013 sampai 2018. Kemudian dalam kurun waktu 2009 sampai 2013, Peri Warjio juga menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional, serta Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Peri Warjio diketahui memiliki karir cemerlang di Bank Indonesia sejak tahun 1984. Sejumlah prestasi dan penghargaan pernah diraihnya, baik tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya pemimpin terpopuler di media pemberitaan online 2023 dari Indonesia Government Awards 2023. Kemudian Anugerah Hamengkubuwono 9 dari Universitas Gadjah Mada tahun 2022, pemimpin terpopuler di media arus utama 2022 di Serikat Perusahaan Pers, kategori pemimpin terpopuler di media online 2021 dari IDEAS 2022. Setelah itu di bawah kepemimpinan Peri Warjio sebagai Gubernur, Bank Indonesia pernah meraih penghargaan The Best Central Bank of the Year dari Global Islamic Finance Award atau GIFA tahun 2022 dan 2018. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Kantor Bank Indonesia atau BI yang berada di Jakarta Pusat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Dari penggeledahan tersebut, KPK kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR BI. 2 tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Juang Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui salah satu ruangan yang disasar tim penyidik KPK adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. KPK mengungkapkan modus dugaan korupsi terkait dengan dana CSR dari Bank Indonesia. Rudi ini menyampaikan ada penggunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan diduga ada yayasan yang terlibat. Wacana yang dicetuskan oleh pemegang kewenangan itu menjadi domain mereka untuk menindaklanjutinya. Itu yang berhubungan barangkali dengan yang meskipun tadi sudah dibatasi karena hal ini juga terlalu Pak Jubir. Handphone saya ini sudah begitu banyak juga pertanyaan mengenai soal penggeledahan di Bank Indonesia. Saya minta Pak Deputi Penindakan menjelaskan mengenai soal ini. Forum ini juga. Silakan. Padahal jangan sampai
sampai diserahin ke Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan media sekalian. Mungkin kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan Pak Stefanus tadi kalau tidak salah dari Router. Benar adanya kemarin pada tanggal 16 Desember 2024 kurang lebih pukul 19 malam kami melakukan penggeledahan di seputaran kantor BI di Jalan Tamrin. Adapun maksud penggeledahan tersebut, kami dalam kegiatan mengungkap perkara tindak pidana yang terkait dengan CSR-nya Bank Indonesia. Ada beberapa ruangan yang kami masukkan dan ada beberapa yang kami peroleh. Tentunya barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi. Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait dengan temuan kami itu akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Baik. Silakan dilanjut. Pak Gubernur. Baik, silakan. Modus kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui dana CSR dari Bank Indonesia itu diduga digunakan tidak sesuai peruntukan. Diduga ada yayasan yang tidak tepat menerima dana CSR Bank Indonesia tersebut. Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan. Dalam kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia ini, KPK diketahui telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. 2 tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia yang berada di Jakarta Pusat pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang disasar oleh tim penyidik adalah ruang kerja Gubernur BI yakni Peri Warjio. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. Rudi mengatakan pemanggilan terhadap Peri Warjio ini seusai ruang kerjanya telah digeledah. Rudi juga menegaskan bahwa lembaganya akan memanggil para pihak yang ruangannya digeledah untuk mengkonfirmasi barang bukti yang ditemukan pada saat itu. Profil Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio, menjadi sorotan seusai ruang kerjanya turut digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Tim penyidik KPK menggeledah gedung BI yang berada di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, di mana penggeledahan tersebut dimulai sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dalam giat penggeledahan, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peri Warjianto diketahui lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 25 Februari 1959. Saat ini Peri Warjio telah berusia 65 tahun. Peri merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara. Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Peri Warjio ditetapkan menjadi Gubernur BI untuk kedua kalinya berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 38 garis miring P tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023. Ia mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2023 tersebut. Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018 sampai 2023 dan periode 2023 sampai 2028. Sejumlah jabatan pernah diemban Peri, yakni sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013 sampai 2018. Kemudian dalam kurun waktu 2009 sampai 2013, Peri Warjio juga menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional, serta Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Peri Warjio diketahui memiliki karir cemerlang di Bank Indonesia sejak tahun 1984. Sejumlah prestasi dan penghargaan pernah diraihnya,
baik tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya pemimpin terpopuler di media pemberitaan online 2023 dari Indonesia Government Awards 2023. Kemudian Anugerah Hamengkubuwono 9 dari Universitas Gadjah Mada tahun 2022, pemimpin terpopuler di media arus utama 2022 di Serikat Perusahaan Pers, kategori pemimpin terpopuler di media online 2021 dari IDEAS 2022. Setelah itu di bawah kepemimpinan Peri Warjio sebagai Gubernur, Bank Indonesia pernah meraih penghargaan The Best Central Bank of the Year dari Global Islamic Finance Award atau GIFA tahun 2022 dan 2018. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Kantor Bank Indonesia atau BI yang berada di Jakarta Pusat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Dari penggeledahan tersebut, KPK kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR BI. 2 tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Juang Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Diketahui salah satu ruangan yang disasar tim penyidik KPK adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik. KPK mengungkapkan modus dugaan korupsi terkait dengan dana CSR dari Bank Indonesia. Rudi ini menyampaikan ada penggunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan diduga ada yayasan yang terlibat. Wacana yang dicetuskan oleh pemegang kewenangan itu menjadi domain mereka untuk menindaklanjutinya. Itu yang berhubungan barangkali dengan yang meskipun tadi sudah dibatasi karena hal ini juga terlalu Pak Jubir. Handphone saya ini sudah begitu banyak juga pertanyaan mengenai soal penggeledahan di Bank Indonesia. Saya minta Pak Deputi Penindakan menjelaskan mengenai soal ini. Forum ini juga. Silakan. Padahal sensitif, jangan sampai diserahin ke. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan media sekalian. Mungkin kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan Pak Stefanus tadi kalau tidak salah dari Router. Benar adanya kemarin pada tanggal 16 Desember 2024 kurang lebih pukul 19 malam kami melakukan penggeledahan di seputaran kantor BI di Jalan Tamrin. Adapun maksud penggeledahan tersebut, kami dalam kegiatan mengungkap perkara tindak pidana yang terkait dengan CSR-nya Bank Indonesia. Ada beberapa ruangan yang kami masukkan dan ada beberapa yang kami peroleh. Tentunya barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.